Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah perkembangan anak usia dini 1. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Umi Soraya, NIM 210012. Saya berasal dari STKIP Askia dengan jurusan Prodi PG PAUD tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan awal pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini berada pada usia 2-6 tahun. Pada masa ini adalah masa transisi bagi anak karena anak itu belajar sambil bermain seraya belajar. Baiklah, selanjutnya adalah ciri awal masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan, saat di mana individu relatif tidak berdaya dan bergantung kepada orang lain. Pada masa kanak-kanak awal ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Menurut Harlock, ciri itu tercermin dalam sebutan yang biasa diberikan oleh para orang tua, pendidik, dan ahli psikologi. A. Sebutan yang digunakan orang tua. Pada sebagian orang tua menganggap awal masa kanak-kanak sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Masa kanak-kanak merupakan masa yang sulit bagi orang tua karena pada masa kanak-kanak ialah awal karena anak-anak sedang mengembangkan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan yang umumnya kurang berhasil. Selain itu, pada sebagian orang tua juga menganggap usia awal kanak-kanak sebagai usia mainan karena anak muda menghabiskan sebagian besar waktu juga bermain dengan mainannya. B. Sebutan yang digunakan para pendidik. Sedangkan para pendidik menyebut usia awal kanak-kanak sebagai usia prasekolah. Usia prasekolah adalah usia yang belum memasuki usia sekolah atau masih berada di taman kanak-kanak, kelompok bermain, atau penitipan anak. C. Sebutan yang digunakan ahli psikologi. Para ahli psikologi menggunakan sejumlah sebutan yang berbeda untuk menguraikan ciri-ciri yang menonjol dari perkembangan psikologis anak selama tahun awal masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu juga merupakan masa yang sulit bagi anak itu sendiri, karena pada masa itu perkembangan kognitif dan motoriknya akan terjadi. Itu akan menjadi masa sulit bagi anak itu. Perkembangan otak anak itu sangat mempengaruhi perkembangan nantinya pada perkembangan motoriknya, pengembangan kognitifnya. Karena disitulah perkembangan seutuhnya itu terjadi. Selanjutnya, perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama, tinggi badan. Tingginya, pertambahan tinggi badan setiap tahun rata-ratanya 3 inci. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. B. Beratnya, bertambahan berat badan setiap tahunnya rata-ratanya 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. C. Perbandingan tubuhnya, penampilan bayi tidak nampak lagi, wajah tetap kecil tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang. Bahu lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lurus, tangan dan kaki lebih besar. D. Postur tubuhnya, perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada masa awal kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk, lembek, endomorfik, ada yang kuat berotot, mesomorfik, dan ada yang relatif kurus, ektomorfik. Selanjutnya, tulang, otot, dan otak. Tingkat pengerasan otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat sehingga anak tampak lebih kurus meskipun bertambahnya beratnya. Sedangkan otaknya, pada masa ini akan terjadi perkembangan yang sangat pesat pada otak anak itu. Selanjutnya adalah lemak. Anak yang cenderung bertumbuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya, dan yang berubah pada bertubuh
ektomorfik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Selanjutnya gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu gigi seri tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada bayi umumnya memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi itu muncul. Selanjutnya, keterampilan pada awal masa kanak-kanak. Keterampilan itu berkaitan dengan perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu. Keterampilan itu, keterampilan umum berupa keterampilan tangan dan kaki, keterampilan dalam aktivitas makan dan berpakaian sendiri. Kemajuan terbesar keterampilan berpakaian antara usia 1,5 sampai 3,5 tahun. Pada saat anak-anak mencapai usia taman kanak-kanak, mereka sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, dan menyisir rambut dengan tangan dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Antara usia 5 dan 6 tahun, sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Mereka dapat menggunakan gunting, dapat membentuk tanah liat, dapat bermain membuat kue-kue dan menjahit, mewarnai dan menggambar dengan pensil atau krayon. Mereka juga sudah dapat menggambar orang. Antara usia 3-4 tahun, anak dapat mempelajari sepeda roda 3 dan berenang. Usia 5 atau 6 tahun, anak belajar melompat dan berlari dengan cepat, dan mereka sudah dapat memanjat. Keterampilan kaki lain yang dikuasai anak adalah lompat tali, keseimbangan tubuh dalam berjalan di atas dinding atau pagar. Misalnya dengan main sepatu roda, bermain sepatu es, dan menari. Selanjutnya adalah perkembangan bicara pada awal masa kanak-kanak. Bicara itu adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran dan gagasan dan perasaan. Ada unsur penting dalam berbicara. Yang satu, peningkatan dalam pengertian. Bagaimana anak itu mengertikan apa itu bicara, begitu. Selanjutnya yang kedua adalah peningkatan dalam keterampilan berbicara. Ada berbagai cara yang dilakukan guru maupun orang tua untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak ini. Kalau di rumah, orang tua bisa dengan menceritakan sebuah cerita. Setelah itu, kita bisa menyuruh anak itu untuk mengulang cerita itu lagi. Atau juga di lingkungan rumah itu, kita juga sering mengajak anak berbicara. Kita ajak dia bercerita, juga bisa. Lalu selanjutnya ada peningkatan berbicara yang dilakukan oleh para guru. Mungkin di sekolah, anak-anak dituntun misalnya untuk bermain peran, misalnya mencontohkan ini sebagai di dalam sebuah dongeng, misalnya dipraktekkan, bisa juga dengan seperti itu. Ada beberapa faktor yang menentukan anak banyak berbicara. Yang pertama adalah intelijensi, yang kedua adalah jenis disiplin, yang ketiga adalah posisi urutan, yang keempat adalah besarnya keluarga, yang kelima adalah status sosial, dan terakhir adalah status ras dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah pola-pola emosi awal anak pada masa kanak-kanak. Yang pertama itu adalah amarah. Perasaan amarah yang penyebabnya itu kalau anak-anak tak lain hanyalah dalam mainan dengan teman sebayanya. Perasaan takutnya itu bisa jadi karena dia trauma. Dan cemburu itu anak itu cemburu bila saudaranya mendapat perhatian lebih dari orang tuanya, mendapat kasih sayang lebih. Jadi anak itu merasa cemburu dan kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Perasaan keinginan tahuan itu adalah anak sangat ingin tahu. Anak itu ingin mengeksplorasi terus. Itu dia akan sampai dia dapat apa yang itu, dia akan terus mengeksplorasinya. Selanjutnya perasaan iri hati terhadap apa yang anak lain miliki dan anak lain yang bisa dilakukan sedangkan dia tidak bisa gitu. Perasaan gembira akan sesuatu yang ia sukai, ia senangi. Selanjutnya adalah sedih
Anak itu sedih karena misalnya kehilangan sesuatu, rusaknya mainan karena terjatuh. Selanjutnya adalah kasih sayang. Kasih sayang ini akan sangat berpengaruh sekali kepada emosional anak. Kalau dia sering distimulasi dengan kasih sayang, itu pasti dia akan lebih bisa mengatur emosinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan masa awal kanak-kanak. Terlebih dan terkurangnya, salah dan jagalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.